Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 26 Oktober 2022. Bacaan untuk bahan permenungan kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1-9 yang berbicara soal bagaimana hubungan anggota keluarga juga hubungan tuan dan hamba. Mereka semua diminta untuk melaksanakan cinta kasih seperti melayani Kristus sendiri dan bukan manusia. Karena Yesus Kristus juga hadir di dalam pribadi-pribadi yang kita jumpai. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada kita agar kita lewat pintu yang sempit namun menuju kepada keselamatan. Dan kita diajak berusaha sekuat tenaga lewat pintu itu sebelum pintu ditutup. Karena apabila ditutup, kita akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dari dalam akan terdengar suara, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik apa yang kita baca pada bacaan Injil awal. Ketika orang-orang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus tidak menjawab sedikit atau banyak. Tapi Yesus justru meminta para murid dan kita sekalian untuk berusaha masuk melalui pintu yang sempit. Kita bisa membayangkan apabila pintunya sempit dan orang berusaha masuk, pasti akan sangat berdesak-desakan. Orang berusaha dengan berbagai cara agar bisa masuk lewat pintu itu. Usaha untuk masuk ditekankan oleh Yesus. Berbeda dengan pintu yang lebar yang tidak perlu berdesak-desakan atau pengorbanan apapun juga. Dengan mengatakan berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, Yesus ingin mengatakan kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus lewat pintu yang sempit, berarti penuh pengorbanan, penuh usaha, dan penuh dengan tantangan. Untuk mencapai kerajaan surga diperlukan itu semua. Orang tidak enak-enak, tetapi dengan sekuat tenaga berusaha untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kita tidak menanggapi kerajaan Allah dan tawarannya, kita akan seperti orang-orang yang telah tertutup pintunya dan mengetuk-ngetuk. "Aku tidak mengenal dari mana kamu datang." Meskipun orang-orang ini mengatakan, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami," itu tidak cukup. Harus ada tanggapan untuk menanggapi ajaran Yesus di kota-kota itu.
ajaran Yesus di dalam hati kita masing-masing. Dengan kata lain, tawaran itu harus kita tanggapi dan kadang-kadang memerlukan pengorbanan, memerlukan katakanlah ekstra waktu untuk itu. Kita seperti masuk pintu yang sempit berusaha semaksimal mungkin dengan memutar otak. Demikian pula untuk benar-benar menerima dan melaksanakan ajaran Tuhan diperlukan pengorbanan, bahkan ada tantangan, kesulitan ataupun hambatan. Kalau kita bisa melewati itu semua tantangan, hambatan dengan penuh pengorbanan, kita ibaratnya masuk ke dalam pintu itu sebelum ditutup, dan kita akan ikut pesta makan bersukaria dengan orang-orang pilihan Allah. Bagaimana caranya usaha kita untuk menanggapi ajaran Tuhan? Santo Paulus melukiskan dalam bacaan yang pertama bagaimana sikap kita terhadap sesama, terhadap masing-masing anggota keluarga, terhadap bawahan ataupun atasan kita. Kita hendaknya melayani mereka seperti melayani Kristus, mentaati mereka seperti mentaati Kristus. Karena disitulah Kristus hadir bersama-sama dalam pribadi-pribadi yang kita jumpai. Oleh karena itu kita berjuang terus untuk lewat pintu yang sempit yang menuju kepada kehidupan, sekalipun perlu penuh pengorbanan, banyak tantangan, kesulitan dan hambatan, namun kita akhirnya akan boleh masuk dalam pesta sukacita abadi bersama orang-orang pilihannya di dalam kerajaan surga. Semoga kita mampu menerjemahkan kasih itu sebagai jawaban kita ketika Dia mengajar di kota-kota kita. Maka kita akan dikenal dan pintu akan dibukakan bagi kita. Semoga kita tidak terlena dengan pintu yang lebar yang membawa kepada kebinasaan, tapi kita berusaha masuk lewat pintu yang sempit, sekalipun banyak tantangan, kesulitan, bahkan perlu pengorbanan. Namun kita akan bisa ambil bagian di dalam pesta surgawi bersama Allah di dalam kerajaannya. Mari bersama-sama kita usahakan untuk masuk melalui pintu yang sempit menuju kepada kebahagiaan surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan kepada kami jalan menuju keselamatan, sekalipun sempit dan membutuhkan pengorbanan. Engkau juga mengajak kami untuk mensikapi sesama kami dengan bijaksana, mentaati dan melayani seperti melayani Engkau sendiri. Maka tumbuhkan semangat rendah hati agar kami benar-benar mengerti kehendak-Mu dan akhirnya boleh lewat pintu yang sempit yang menuju kepada keselamatan. Jauhkan kami dari pintu lebar yang membawa kepada kebinasaan. Semoga kami mampu untuk memilih yang benar, yang menyelamatkan, sekalipun
banyak tantangan dan perlu pengorbanan. Bapa yang penuh kasih, berkatilah umat kami yang sedang sakit, agar dengan sentuhan tangan-Mu lewat dokter dan perawat serta obat, mereka mengalami kesembuhan. Mereka yang tidak punya harapan, berikanlah pengharapan dengan kesembuhan itu. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya masalah besar, Engkau urai, agar masalahnya sungguh bisa terlepas. Yang soal ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya yang sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Nawanto, saudara kami yang sedang sakit. Semoga Engkau jaga, Engkau jamah, Engkau lindungi, sehingga penyakitnya Engkau angkat dan pulih kembali sembuh, beraktivitas seperti sedia kala. Tapakkanlah hatinya dan juga istri dan anak-anaknya. Semoga dengan tetap percaya akan tangan kasih-Mu, saudara kami ini akhirnya boleh berserah diri hanya kepadamu dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Kuatkan dia lemah, kuatkan bila putus asa. Dan semoga akhirnya Kau berkenan memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan dan saya wajibkan agar menjaga protokol kesehatan, pola hidup yang sehat, pakai masker, cuci tangan, jauh kerumunan, perkuat vaksin, dan yang penting menjaga dari segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengancam kesehatan kita. Saya mengingatkan untuk intensi misa arwah. Amplop untuk nama yang didoakan dan intensi bisa diambil di dekat pintu masuk gereja, pintu utama maupun pintu samping. Setelah diisi dengan nama maksimal 5 orang, dengan spendumnya dikembalikan ke gereja, tidak dititipkan siapapun tapi langsung dimasukkan ke dalam kotak dalam gereja. Agar bisa direkap, maka dikumpulkan paling lambat tanggal 31 Oktober. Satu amplop diizinkan 5 orang atau 5 keluarga. Kalaupun nanti masih kurang, bisa mengambil amplop yang lain. Jadi satu keluarga bisa memakai 1, 2, atau 3 amplop menurut kebutuhan. Tapi satu amplop hanya 5 orang. Mari kita mendoakan arwah orang beriman saudara kita agar berbahagia bersama Allah. Dan tanggal 1 sampai tanggal 8, mereka yang mengunjungi kubur dan juga merayakan Ekaristi dengan intensi untuk sanak keluarganya akan mendapatkan indulgensi penuh mereka yang didoakan. Sedangkan yang datang sebagian atau ke kubur sebagian juga indulgensi sebagian. Semoga dengan demikian sanak keluarga kita boleh mengalami sukacita surgawi. Minggu depan karena ada jalan bareng santri, maka misa pagi yang biasanya jam 7 diundur menjadi jam 8 karena supaya tidak crowded di jalan. Minggu depan juga pelayanan kur akan dilayani dari SMA Sedes Bedono. Masih saya ingatkan mengenai pembangunan.
kita bertanggung jawab atas pembangunan gedung serbaguna kita, maka diharapkan umat terlibat dengan doa-doanya, dengan tenaga-tenaganya, ataupun dengan dana, dengan cara kolekte yang kedua, kolekte pembangunan, scan barcode, transfer, ataupun juga memakai amplop pembangunan yang tersedia di dekat pintu utama. Setelah diisi boleh dimasukkan ke kotak atau dititipkan kepada saya. Akan dikumpulkan untuk menambah dana pembangunan itu. Mohon doa agar lantai kedua dengan atapnya segera terpasang, sehingga meskipun hujan, pekerja tetap bisa bekerja dengan baik, dengan selamat. Akhirnya saya mengucap terima kasih kepada siapapun juga yang dengan caranya masing-masing melayani gereja, sehingga kita bisa sungguh berkontribusi untuk gereja umat Allah. Akhirnya semoga Tuhan senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.